Invasi negara lain karena apa? Energi kan? Energi. Dunia berhenti ini, kekuatan negara semua berhenti karena apa? Energi. Energi berkurang. Mungkin kasih tambahan lagi Pak Jenderal, apa yang bisa kita tambahkan ini? Terima kasih. Ya, buat generasi muda, penerus kita yang tua-tua. Ya, ini harus kita periksa ya. Kekurangan-kekurangan kita. Jangan tabu kalau dikritik. Betul. Ya, jangan seperti pemerintahan sebelumnya ini. Kalau dikritik orang ditangkap. Korban ini kita. nggak boleh gitu ya. Kalau dikritik terima ya, udah tuh jangan berbohong. Saran kami terima, langsung dikotakan, nggak pernah dibahas. Mudah-mudahan saya berkeyakinan Pak Prabowo tidak demikian. Ya, ada bukti udah sekarang. Setuju? Nah, oleh sebab itu kita harus sepakat dulu. Ini para koruptor ini, kalau di Korea kan langsung dikasih buaya. Oh iya. Ya benar. Kalau di Cina langsung tembak. Kenapa di sini malah dikasih remisi? Pak Setia Novanto. Lain-lain lah. Ya. Pak Setia Novanto. Remisinya lebih dari setengah. Gila lain. Ini yang nggak boleh ya kan? Nah, mudah-mudahan yang pertama itu adalah korupsi pasti lemah. Ketika lemah maka akan terjadi benturan faksi. Yang kita takutkan itu terjadi benturan faksi antara orang yang pegang senjata. Ketika terjadi benturan, nah itu yang kita takutkan. Kita hindari. Makanya kita menghimbau jangan sampai yang faksi pegang senjata ini benturan. Itu dalam sejarah dunia Pak. Masing-masing kan punya tugas. Masing-masing tugas. Kalau itu dalam sejarah dunia Pak, itu semuanya runtuh peradaban dunia Pak. Karena faksi-faksi ini sudah punya kepentingan ini. Nah, ini yang sedang dijaga sama Pak Prabowo. Kita harus dukung Pak Prabowo. Harus dukung Pak Prabowo. Iya. Jangan kalau sampai saya bilang ya, itu pimpinannya. Roland ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melihat dalam sebuah perjalanan peradaban sejarah di dunia manapun bahwa sebuah kehancuran bangsa diawali dari para penyelenggara pemerintahan yang korupsi. Kita lihat Abbasiyah runtuh karena apa? Karena korupsi. Romawi runtuh karena korupsi. Bahkan VOC yang pernah menjajah negeri kita juga yang punya ratusan golden kekayaan begitu juga runtuh karena korupsi. Kita melihat era-era masuk bangsa kita juga caruk maruk di negeri sekarang ini seharusnya mengambil hikmah dari perjalanan sejarah di masa lalu bahwa runtuhnya sebuah peradaban karena korupsi gitu. Agar bangsa kita tidak runtuh yang sebagaimana dikatakan oleh Pak Prabowo 2030 Indonesia potensi runtuh. Artinya Pak Prabowo sudah kasih kode 2030 bangsa kita runtuh kalau korupsi tidak dihabisi. Oleh sebab itu koruptor harus dihabisi. Dan ini kita harus kasih target oleh pemerintah sekarang bahwa korupsi ini harus dihabisi sebelum masuk 2027. Kalau lewat dari 2007 maka bangsa dan negara ini potensi seperti bangsa-bangsa masa lalu yang sudah dicatat dalam sejarah tumbang karena korupsi. Bahwa kita akui Pak, bukan karena invasi sebuah bangsa itu runtuh semata, tapi korupsi. Karena pertahanan internal sebuah bangsa itu Pak lemah karena sebuah korupsi. Makanya kalau pertahanan ini kita kuat dibentengi oleh namanya benteng anti korupsi, negara manapun juga Pak tidak akan mudah menginvasi. Ini seorang militer loh Pak, pasti memahami. Betul Pak? Betul. Pak, pesawat, kapal, senjata dan sebagainya Pak, kalau dikorupsi energinya bisa jalan nggak? Macet. Di dalam peradaban dunia manapun Pak, sebuah negara menginvasi negara lain karena apa? Energi kan Pak? Energi. Dunia berhenti ini, kekuatan negara semua berhenti karena apa? Energi. Energi berkurang. Mungkin kasih tambahan lagi Pak Jenderal, apa yang bisa kita tambahkan ini? Terima kasih. Ya, buat generasi muda, penerus kita yang tua-tua. Ya, ini harus kita periksa ya. Kekurangan-kekurangan kita. Jangan tabu kalau dikritik. Betul. Ya, jangan seperti pemerintahan sebelumnya ini. Kalau dikritik orang ditangkap. Korban ini kita. Nggak boleh gitu ya. Kalau dikritik terima. Ya, udah tuh jangan berbohong. Saran kami terima, langsung dikotakan. Nggak pernah dibahas. Mudah-mudahan saya berkeyakinan Pak Prabowo tidak demikian. Ya, ada bukti udah sekarang.
Setuju? Setuju. Nah, oleh sebab itu kita harus sepakat dulu. Ini para koruptor ini, kalau di Korea kan Ya. langsung dikasih buaya. Oh iya. Ya benar. Ya. Betul. Kalau di Cina langsung tembak. Tembak. Kenapa di sini malah dikasih remisi? Pak Setia Novanto. Lain-lain ya. Ya. Pak Setia Novanto. Iya. Remisinya lebih dari setengah. Ya. Gila, lain lah. Ini yang nggak boleh ya kan? Nah, mudah-mudahan yang ke depan tidak boleh Ya. demikian lagi. Berapa banyak ini uang rakyat? Itu kan uang rakyat. Betul. Nah, jadi kita percayakan. Ini kan kita masih percaya nih sama DPR ini, ya kan ya? Coba anak muda bagaimana? Menurut pandangan anak muda nih. Saya Ya? begini, Tentang DPR. Setia Novanto itu nggak seberapa korupsinya. Ya. Serius. Ya. Saya masih ketawa kalau sebut Setia Novanto. Ya. Dia cuma korupsi 2T, Pak. Ini ada yang korupsi di sektor energi Ya. Pak, 1.000 triliun. 1.000 triliun. Energi loh, Pak. Ya. Pertamina loh. Pertamina. Kalau dikorupsi energi kita, Pak, sama halnya dia mengkhianati Benar. negara ini, Pak. Bikin mati rakyat. Betul. Wah, rakyat masih bisa lapar lah, Pak, makan di ladang. Ya. Tapi kalau energi korupsi, Pak, memang pesawat-pesawat kita bisa terbang Nggak nanti. jalan. Angkatan Laut kita bisa mempertahankan negara ini kalau dikorupsi energinya. Muter. Makanya jangan heran kemarin, Pak, Angkatan Laut tak bisa bayar utang untuk bayar minyak. Kenapa? Udah dikorupsi kok sama Ridwan Khalid. Iya. Gitu. Ya. Mahal lagi harganya. Mahal lagi. Ini gila. Jadi orang jangan melihat dari segi satu skema dalam korupsi ini, Pak. Iya. Lihat sebuah pertahanan semesta. Iya. Lihat sebuah pertahanan negara. Lihat sebuah bagaimana negara ini akan membendung pertahanan ketika ada invasi dari luar negeri. Kenapa? Inilah korupsi berbahaya. Jadi bagi saya, Pak, koruptor itu, Pak, apalagi di sektor energi, itu udah pengkhianat negara. Itu lebih sadis dibandingkan OPM loh, Pak. OPM, lebih sadis ya? Lebih sadis dibandingkan GAM loh, Pak. Betul, betul. Kalau GAM sama OPM itu hanya membunuh individu-individu, tapi kalau koruptor di sektor energi, Pak, membunuh 280 juta negara ini. Dan merusak kedaulatan wilayah. Merusak kedaulatan wilayah. Itu yang harus kita jaga. Kita jaga. Seharusnya militer tentara itu sudah pasang tank di depan rumah-rumah koruptor itu untuk Iya. ditangkap. Seharusnya bagi saya seperti itu, Bos. Gitu. Pak Prabowo itu sudah sejauh itu tidak berpikir 2030 akan hancur. Artinya apa? Bukan invasi akan menghancurkan negara kita, tetapi proses pengkhianatan dalam negeri dan korupsi ini, Pak. Jadi para pengkhianat koruptor harus ditindak ya. Oh, ditindak. Ah. Bagi saya ini adalah sudah darurat militer. Harusnya ya. Harusnya bukan lagi darurat ya, biasa-biasa saja. Ini udah darurat militer loh. Baru kalau hari ini saya dibilang provokator, bagi saya tidak. Ini adalah mendukung visi Pak Prabowo. Ini sudah harus masuk darurat militer koruptor. Hidup Militer Prabowo. yang harus turun menangkap mereka, Pak. Iya. Diseret di jalan-jalan para koruptor ini. Kalau kemarin baru darurat rakyat. Iya, betul. Sekarang kita dukung militer ambil alih ini, Pak. Betul, iya. Kalau tidak koruptor yang dibiarkan, Pak, yakin dan percaya, militer kita akan dilemahkan oleh mereka-mereka, Pak. Bagi saya, Pak, pertahanan itu nomor satu loh, Betul. Pak. Pertahanan. Romawi bisa bertahan berwindu-windu lamanya. Kenapa? Militernya kuat kok. Betul. Rusia bisa bertahan karena militer kok. Amerika bisa bertahan militer kok. Kenapa dia kuat? Kenapa? Karena energinya ada. Energinya, Pak. Amerika energinya bisa bertahan sampai berapa tahun ke depan. Kita energi kita, Pak, cuma 2 minggu, Pak. Kita diinvasi, Pak. Pesawat-pesawat kita udah nggak bisa terbang, Pak. Energi kita udah dihabisi. Singapura saja energinya lebih banyak dibanding Jadi kita. kalau gitu kita perang dengan koruptor ya. Kita perang. Ini sudah darurat perang. Bagi saya, ini perang, Bos. Ini perang, Dari Pak. segala lini nih ya. Dari segala ini perang serius. Pak Prabowo jangan dibiarkan sendiri perang. Jangan Nggak dibiarkan boleh, sendiri ya, perang. nggak boleh. Mahasiswa dan pemuda kalau cuma santai-santai saja tuntutannya masalah SPP naik, aduh kecil, Bos. Bahan pokok naik kecil, serius. Kalian tuh cuma mikirin perut. Ini kita sudah tidak kelas memikirkan perut kita semata, Pak. Berjuang. Tapi ini sudah naik kelas lebih tinggi lagi. Ini menyangkut keselamatan bangsa dan negara kita. Romawi bisa runtuh, Persia bisa runtuh, negara-negara besar bisa runtuh karena terjadi proses pengkhianatan dalam negara itu sendiri, yaitu para koruptor. Kita lihat negara-negara besar sekarang sedang menimbun energi. Iya. Energi ditimbun, persiapan untuk menghadapi geopolitik dunia yang panas. Kalau kita tidak siap menghadapi geopolitik panas, kita belum perang sudah runtuh. Maka dari itu, pertahankan, tangkap semua koruptor, kembalikan uang koruptor itu untuk menimbun energi ini sehingga militer kita
Demi kejahatan rakyat. demi kedaulatan rakyat. Karena energi ini menyangkut sampai ke dapur. Iya. Bagi saya ini segera kita lakukan. Pertahanan, Maka ya? dari itu coba kita berikan pandangan, Pak. Motivasi anak-anak muda, Pak. Silakan. Bakar anak muda, Pak. Bapak saja udah sepuh di sini masih mau bergerak, Pak. Bakar mereka, Pak. Seret mereka dari kampus-kampus. Seret mereka dari kos-kosan, Pak. Untuk mempertahankan negara. Gitu. Bapak saya yang sudah sepuh kayak gini, Pak, masih semangat. Seret anak-anak muda ini. Kalau tidak, Pak, yakin dan percaya mereka jadi jongos-jongos masa depan negeri ini. Ayo, Pak. Nah, Kalau pengalaman. dibilang semangat, sebenarnya buat kami yang tua-tua ini, ya katakanlah seperti beliau pensiunan jenderal, Siap. saya pensiunan PNS. enggak, saya swasta. Ya. Apa kenyataannya? Pada saat ini mahasiswa itu tidak bisa berbuat apapun. Makanya kami alumni UI yang dulu alumni UI Bangkit, sekarang menjadi UI Watch, itu terpaksa bergerak Masya Allah. dengan apa adanya, ya. Sampai kita dituduh transaksional, pengen jabatan. Ada. Aduh, jabatan buat kami udah selesai. Ya, kebetulan saya dulu maaf ngomong, saya kerja di McD. Udah tuh pernah di Chevrolet juga, pernah direk juga di Bangka. Itu kita alami. Dan itu saya punya jabatan. Buat kami dunia ini udah selesai. Tapi secara moral kita punya tanggung jawab buat anak cucu kita, Dan negara kita. buat negara kita. Wilayah kita sudah terjual, tergadaikan. Itu negara, barang-barang yang ada di hasil bumi, hasil mineral, hasil tambang, kita ini nggak ada apa-apanya. Yang nikmati itu Siapa? ya, mahal konglomerat. Ya, kita ini jadi budak. Sekarang saya pun kerja pada saat itu di perusahaan yang bukan perusahaan nasional. Saya rasa waduh, kita cuma jadi budak. Terasa benar jadi budak. Apalagi yang namanya UMR. UMR itu, saya kalau buruh itu melakukan hal demo, itu terasa banget, Mas. Saya pernah waktu itu di HRD, saya pernah rapat sama pemerintah kita, yaitu Depnaker. Saya tanya, hitungan UMR ini, itu kan upah fisik. Urusannya cuma mulut dari ke perut, dan itu urusan cuma seminggu selesai. Setelah itu kita utang piutang mereka. Saya tanya, ini bagaimana ke UMR ini untuk seminggu aja udah habis. Rupanya ini semua permainan. Jadi titipan dari pengusaha. Pengusaha itu di Indonesia itu umumnya, maaf ngomong nih, Ya. Chinese. Yang dari Apindo, katakanlah itu. Saya pernah rapat sama mereka, saya pernah diutus oleh perusahaan saya untuk rapat. Apa yang mereka lakukan? Aduh, hitungan mah itu cuman makannya apa nasi, hitungannya upah fisik ya. Makanya terjadi UMR itu nasi, siang telur, malam telur. Hitung aja. Itu untuk sendiri, tidak untuk keluarga. Makanya dibilang upah fisik. Nah, jadi pemerintah sendiri juga setengah hati untuk membantu para buruhnya. Padahal buruh itu adalah aset dari perusahaan, partner dari perusahaan. Tapi kenyataannya UMR itu diatur sedemikian rupa sehingga yang tadinya setelah digodok oleh oleh Depnaker itu kan harus dikasih ke DPR. Nah itu ada hitungannya. Titik koma ini harus hilang, angkanya juga itu diatur. Jadi Bapak maunya gimana? Saya maunya pemerintah itu justru membela kaum buruh. Buruh harus dibela, betul. Ya, kasihan. Makanya buruh kan demo terus karena nggak cukup. Seminggu dia udah habis duitnya. Oh, jadi gaji sebulan hanya untuk seminggu? Seminggu. Dan itu buat pribadi gajinya itu. Ini yang namanya Gus Jamak nih. Nah, itu yang saya kok bisa begini ya pemerintah kita ya. Jadi yang semua seperti apa aja ASN itu di Depnaker itu, apalagi bagian pengupahan itu, jadi budaknya Cina, jadi budaknya pengusaha.
Bayangkan, dia bisa atur itu. Kalau ditangkap momennya Hah? kemarin. Momennya udah ditangkap. Itu lain lagi masalahnya, itu bukan masalah pengupahan. Nah, sekarang bagaimana nih menurut generasi muda? Pak, saya rasa pengusaha tidak ada salahnya. Nah, Yang salahnya ini yang membuat regulasi. Ya, regulasi. Pemerintahnya itu sendiri, Pak. Ya, kalau regulasinya nih, kalau bicara regulasi, mereka udah buat. Ya. Tapi tahu-tahu di peta komplit sama pengusaha. Kok pengusaha? Iya, di peta komplit. Kami cuma sanggupnya sekian. Kalau enggak usaha kami tutup atau kami diancam dia akan keluar negeri. Padahal udah ada aturannya. Kalau perusahaan itu tidak sanggup membayar UMR saja, ya kasih surat kepada pemerintah bahwa kami nggak sanggup karena kami lagi rugi. Nanti akan dinegosiasi kepada buruh. Kita nggak sanggup nih. Jadi maksud Bapak ini tadi tenaga kerja itu bisa memperlemah pertahanan negara. Betul. Bagaimana anak muda? Buktinya demo terus dari dulu, buruh kan demo terus. Setiap ada kenaikan UMR dia demo terus. Jadi begini, Pak, dalam sejarah itu demonstrasi itu tidak ada menghancurkan sebuah negara. Apalagi kelompok-kelompok anak muda ketika berpikir kritis tentang kondisi dan negara kita. Justru dalam konflik-konflik dunia itu, Pak, terjadinya sebuah kehancuran sebuah negara, ada pertama itu adalah korupsi, pasti lemah. Ketika lemah, maka akan terjadi benturan faksi. Yang kita takutkan itu terjadi benturan faksi antara orang yang pegang senjata. Ketika terjadi benturan, terjadi. Nah, itu yang kita takutkan. Kita hindari. Kita hindari. Makanya kita menghimbau jangan sampai yang faksi pegang senjata ini benturan. Ya. Itu dalam sejarah dunia, Pak. Masing-masing kan udah punya tugas. Ya. Masing-masing tugas. Ya, Kalau itu dalam sejarah dunia, Pak, itu semuanya runtuh peradaban dunia, Pak. Ya. Karena faksi-faksi ini Inilah sudah punya kepentingan ini. Ini yang sedang dijaga sama Pak Prabowo. Kita harus dukung Pak Prabowo. Harus dukung Pak Prabowo. Iya. Jangan Kalau sampai saya bilang ya, itu pimpinannya harus diganti. Pimpinan apa nih? Baik polisi, baik panglima kita. Pak usul yang bagus juga nih. Ya, supaya diganti, supaya ada penjagaan. Penjagaan, ya. Karena udah kelewat lama. Overtime. Orang udah kelewat lama megang. Jenuh. Itu bisa lupa. betul. Ya seperti kita lah yang tua-tua ini. Cuman untung aja ada HP itu, ada laptop. Ya kita nonton, waduh, jadi emosi kita. Emosi, tapi kan kita sebagai akademisi ya, harus berpikir jernih. Kita minta sama mahasiswa sama BEM. Terus terang kita pernah ketemu BEM, kita pernah musyawarah, kita ini kalian kenapa dia? Itu sanksi. Ini alumni. Iya, kan ada sanksi. Kalau turun di luar kontrol, out. Jadi kita harus sadarkan juga anak-anak, beda demonstran, beda aktivis. Kalau sudah masuk level aktivis, sudah tidak mengenal sanksi. Itu kan hanya segelintir yang berani. Nah, memang sekarang sekolah murah. Hah? Ya mahal. Nah, orang tua, saya jadi anak saya jadi aktivis. Udah biar ayah yang gantiin kamu sekolah aja yang benar, karena banyaknya mahal. Tapi aktivis 1928 juga, Pak, ancamannya lebih dahsyat loh, Pak. Hatta lebih dahsyat, Soekarno juga lebih dahsyat. Soekarno sambil kuliah malah diancam, Pak. Nah, kalau zaman dulu Agus Salim, Tan Malaka, semuanya itu kan aktivis-aktivis yang 98. Sekarang tapi kita bicara sekarang ya. Akibat akumulasi daripada kejadian-kejadian itu, ya, mahasiswa udah turun, udah sadar, mereka udah nggak takut. Akhirnya di UI sendiri, rektor tuh silahkan kalian turun, tapi kalian harus bersatu. Dia waktu pidato tuh begitu, dia lepas tuh mahasiswa. Udah mulai. Berarti terbangun karena kesadaran. Betul. Maka hari ini kita coba membangun kesadaran itu. Oke, sepakat. Sadar kita, Pak. Oke, sepakat. Oke, terima kasih banyak. Kita dukung Presiden Prabowo. 3, 2, 1 tuh closing bagus tuh. Kita pegang ya. Memang kalau tentara itu Probitas Justitia, keadilan, kejujuran, kebenaran. Kalau tentara itu